Hai, kita ketemu di Min Arithmetic. Catatan sudah saya kirim di grup ya. Jadi silakan dibaca. Ini cuma ya keterangannya aja biar lebih gampang difahami. Min Arithmetic itu juga punya dua bagian, ada data tunggal dan data kelompok. Ya, yang namanya min kita menentukan rata-rata hitung. Kita punya data 80, 70, 90 sampai 60. Karena data tunggal adalah rumusnya X bar sama dengan sigma X dibagi N dengan keterangan kalau N itu adalah jumlah data dan sigma X adalah nilai tiap data. Jadi kita punya data sebanyak 1, 2, 3, 6 data. Misalnya ini data tes gitu kan, tes PNS sebanyak 6 orang. Nah ini datanya. Berapa sih rata-ratanya dari ke-6 data yang kita punya? Let's go, mari kita hitung. Karena rumusnya sigma X dibagi N, sigma X itu tadi nilai tiap data. Jadi tiap data itu kita jumlahkan. Tiap data kita jumlahkan 80 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 50 sampai ditambah dengan yang terakhir yaitu 60. Maka hasilnya adalah 435 dibagi N. N ini adalah jumlah data. Karena jumlah data yang kita punya adalah 6, maka di sini kita buat 6. Jadi 435 dibagi 6 adalah 72,5. Jadi dari nilai ini rata-ratanya adalah 72,5. Gampang kan? Karena nilainya ada sedikit, jadi gampang. Gimana kalau nilainya banyak? Nah, itu kita bahas di data kelompok. Data tunggal, datanya cuma 6. Mari kita beralih ke data kelompok. Data kelompok kita punya rumus sigma TI FI dibagi sigma FI dengan keterangan N adalah jumlah data. Oh, nggak ada N ya. Jadi TI adalah titik tengah, itu lambang aja sih. TI, FI itu adalah frekuensi. Misal saya punya 65 data. Nih, kelihatan nggak? Nih saya punya 65 data dari 25 sampai 94. Ini sudah diurutkan. Ini sudah diurutkan. Jadi kalau ada data, nanti sebaran data yang banyak banget, bisa-bisa dia ada 80 data, 100 data. Maka tugas kalian adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Oh, ini misalnya mengurutkan data dari terkecil sampai data terbesar. Yang kedua, karena data yang saya punya ini udah diurutkan. Kelihatan nggak? Oh ya, kelihatan. 25 sampai dengan 94 ya. Karena ini udah diurutkan, gampang banget mencari nilai terendah dan tertingginya. Tertinggi saya kasih lambang H, itu ada 94. Oke. Kemudian nilai terendah itu ada 25. Dapat dari mana sih? Ya dari sini. Kan datanya udah diurutkan. Nah, nanti kalau kalian ketemu datanya yang nggak berurutan, maka susah untuk mencari nilai mana sih yang terendah, nilai mana sih yang tertinggi, seperti itu ya. Oke, yang ketiga itu menentukan rentang kelas. Kita punya rumusnya H dikurang L ditambah 1. Jadi H tadi adalah nilai tertinggi, sementara L adalah nilai terendah tambah 1. Tertinggi adalah 94. Terendah adalah 25 ditambah 1. 94 dikurang 25 itu 69. Benar nggak sih? Ditambah 1 berarti 70. Jadi ini kita kasih lambang R ya, rentang kelas. Jadi rentang kelasnya itu ada 70. Yang keempat, menentukan banyak kelas atau BK ya. Itu punya rumus 1 ditambah 3,3 log N. Kok log N? N itu apa? Kan udah dijelaskan tadi. N adalah jumlah data. Karena data yang kita punya tadi ini data yang kita punya ini adalah 65 data. Maka di sini 1 ditambah 3,3 log 65. Kalau misalnya datanya 70, ya berarti log 70. Gitu ya. Nih tinggal kita cari aja pakai kalkulator. 1 ditambah 3,3 log 65. Kok nggak ada di kalkulatornya? Dimiringin mbak kalkulatornya. Jadi bisa ada log, sin, kostan gitu-gitu ada.
Atau tetap nggak ada, ya ketik aja di Google log 65, pasti langsung, belum aja keluar link itu dia udah ada ngasih nilai log 65 yaitu 1,81 sekian. Saya ambil 2 angka di belakang koma ya, jadi cuma 1,81 aja. Kenapa 2 belakang koma aja? Karena banyak, kalau mau ditulis nanti riweh mbak, gitu ya. Kemudian ini tinggal diturunkan aja, 1 ditambah 3,3 langsung dikali 1,81. Berapa sih? 3,3 dikali 1,81. Nah, keluarkan kalkulatornya. Ternyata 3,3 dikali 1,81 hasilnya adalah 5, berapa tadi? 5,973. Kita ambil 2 angka lagi ya di belakang koma, jadi 5,97 aja. Kalau tambah 1 ya menjadi dia ditambah 6,97 dibulatkan menjadi 7. Gitu ya. Kalau di sini tadi kenapa nggak langsung dibulatin? Ya yang nama dibulat tuh yang akhir. Kenapa harus di sini? Nanti berantakan dia. Bagusnya di sini aja, yang dibulatkan yang terakhir ya. Yang keempat, yang kelima. Mana ini? Yang kelima, menentukan panjang kelas. Oke, kita balik dulu. Oke, untuk panjang kelas ini yang keberapa sih? Yang kelima ya. Untuk panjang kelas itu rumusnya R per BK. R tadi rentang kelas, mana nih rentang kelas? Rentang kelas nih ya R. Kita punya 70. Sementara banyak kelas kita punya 7. Jadi 70 dibagi 7 hasilnya 10. Panjang kelas yang kita punya adalah 10. Itu ya. Setelah ini apa? Yang keenam adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Membuat tabel distribusi frekuensi. Caranya gimana? Gini ya. Kita garis dulu. Di sini ada nomor, ada interval, dan ada frekuensi, ada titik tengah TI tadi. Gitu. Kemudian ini FI ya, biar enak. Ini ada FI dikali TI. Yang pertama, kita harus perhatikan banyak kelas yang kita punya. Karena banyak kelas yang kita punya adalah 7 yang ini. Oke. Karena banyak kelas kita adalah 7, maka nomor di sini diisi dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, aman ini untuk yang nomor. Sementara untuk yang interval, yang perlu kita lihat pertama kali adalah nilai terendah. Nah, yang kita punya nilai terendah tadi berapa? Yuk. Ternyata nilai terendah kita adalah 25. 25 sampai. Karena panjang kelas kita adalah 10, jadi dihitungnya dari 25. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Jadi 25 10 ke depannya gitu loh. 25 10 ke depannya. Jadi 25 26 27 sampai deh 34. Kok nggak 35? Kalau 35 berarti panjang kelasnya 11 karena 25-nya dihitung. Karena panjang kelas kita cuma 10, jadi 25 cuma sampai 34. Nah, ini enaknya statistik. Ketika sudah dapat baris pertama, baris kedua mah gampang. 34, berarti di sini 35 sampai 44. Kok sampai 44? Ya 35 sampai 44 itu ya 10 jarak rentang lagi panjang kelasnya. Jadi 35, 36, 37 tinggal dihitung aja. Pasti di sini 44. Jangan lupa 35-nya ikut dihitung ya. Kemudian di sini ada 45, 54, otomatis di sini 55, 64, 65, 74, 75, 84, 85, 94. Pas ya dengan nilai tertinggi. Nih. Nilai tertingginya 94. Pas. Ya pas karena sudah saya setting supaya pas. Nanti kalian tuh akan ketemu datanya tuh nggak pas. Ada yang kurang, ada yang lebih. Kalau kurang gimana? Nah, kalau data intervalnya kurang dari nilai tertinggi, misalnya nilai tertingginya 94. Terus kalian mencarinya cuma sampai 92. Otomatis itu ada yang salah perhitungannya dari awal.
dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi. Kalau lebih, nah kalau lebih itu bisa jadi benar, tapi kalau tidak berlebihan seperti itu ya. Misal kalau kelas interval ini kita anggaplah ada satu garis lagi di sini 95 sampai 104 gitu. Kalau lebihnya banyak banget sampai 104 sini otomatis salah juga, nggak benar itu. Kalau lebihnya 95, 6, 97, 98 itu mah wajar-wajar aja, lebih dikit gitu. Kalau lebihnya sudah sampai membuat interval baru berarti ada yang salah juga gitu ya. Nah untuk frekuensi, ini frekuensi, ini interval udah selesai frekuensi. Kalau untuk frekuensi kita lihat data baris pertama, interval baris pertama yaitu 25 sampai 34. Kita lihat data di sini. Mana nih? Oke, 25 sampai 34 berarti 25 sampai 34. 34 enggak ada ya, berarti sampai sini 35 masuk kak? Enggak, karena 35 nya untuk baris kedua. Jadi sampai sini ya. Oh enggak, sampai sini. Jadi 25, 26 sampai 33 aja, karena 35 ini untuk interval baris kedua. Jadi ini tinggal dihitung aja, 25, 26, 27 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ditulis dari sini intervalnya 6. Oke, perhatikan interval baris kedua 35 sampai 44. Perhatikan mana nih 35 sampai 44. Ada nggak 44? Ada, ternyata di sini. Tinggal hitung aja. Mana nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Gitu. Baris kedua, interval baris kedua ada 45 sampai 54. 45 sampai 54. Kita lihat ya, 45-nya ada 2. Walaupun ada 10 tetap dihitung ya. Jadi dari 45 yang ini 45 sampai 54 sampai sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ternyata 11. Begitu deh selanjutnya. Ini kita dapat ya 55 sampai 64 tuh ada 14, kemudian ada 65 sampai 74 tuh ada 12, 75 sampai 84 itu ada berapa nih? 75 sampai 84. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sisanya 6. Ini kita jumlahkan, jika jumlahnya 65 berarti benar. Kalau jumlahnya kurang atau mungkin lebih itu dipastikan salah ya, karena data kita dari awal emang cuma 65 aja. Jadi kalau kurang salah, lebih juga salah sih, dia harus tepat. Oke, untuk mencari TI titik tengah. Titik tengah itu 25 sampai 34. Perhatikan baris interval yang pertama ya. 25 sampai 34. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ini untuk interval baris pertama ya. Gimana sih cara nyari titik tengahnya? 1, kita ambil tengah gitu ya. Kita ambil 3, kita ambil lagi 3. Udah dapat belum? Oh, ambil lagi 1, ambil lagi 1. Ya, ternyata tengahnya ada 2. 29 sama 30. Ini kita jumlahkan ya. 29 tambah 30 itu 59, kemudian dibagi 2. Hasilnya 29,5. Gitu ya. Karena nilai tengahnya 2 seperti ini. Kok panjang banget cara nyari titik tengah? Nggak ada yang lebih singkat? Ada. Caranya gini, perhatikan interval baris pertama. Di sana kan ada 25 sama 34. 25 sama 34. Itu ditambah aja 25 tambah 34 dibagi 2. Ternyata 25 tambah 34 hasilnya juga 59, dibagi 2 hasilnya sama 29,5. Silahkan pilih yang mana. Misalnya kalau mau jalannya agak panjang ya ini. Kalau misalnya nggak mau jalan yang terlalu panjang, maunya yang pendek aja, nggak apa-apa, pilih yang ini aja. Itu pilihan ditentukan oleh kalian. Kadang tuh kan kita punya jalan yang mudah, tapi kita tuh pengen yang ribet. Nah ini dia solusinya yang ini. Nggak ada yang ribet. Kenapa pilih yang ribet? Kalau yang mudah ada, ya berarti pilih yang ini. Itu pilihan tergantung kalian sih. Oke, titik tengah berarti tinggal diisi aja di sini 29,5. Sebenarnya kalau udah dapat di baris pertama mah enak. Kalau sudah dapat di baris pertama 29,5, tinggal kita ingat aja panjang kelas yang kita punya kan 10.
29,5 itu ditambah 10 aja ke bawahnya. Jadi ini kalau ditambah 10 menjadi 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, berapa nih? 89,5. Kalau nggak percaya coba dihitung seperti ini deh, pasti hasilnya itu. Jadi kalau udah dapat 1, ingat aja panjang kelasnya 10 ditambah aja. Gitu ya. Kemudian untuk FI dikali TI. Jadi FI-nya itu frekuensi dikali TI titik tengah. Jadi ini ya, 6 dikali 29,5. Itu tinggal kita pakai kalkulator aja. 6 dikali 29,5. Hasilnya 177. Kemudian 8 kali 39,5. 8 kali 39,5. Hasilnya 316. Kemudian ada 11. 11 dikali 49,5. 544,5. Kemudian ada 14 dikali 59,5. Hasilnya adalah 833. Berarti ini 834. Kemudian ada 8 dikali 79,5. 636. 636. Kemudian 6 dikali 89,5. Hasilnya adalah 537. Setelah dapat hasilnya 537, ini sudah yang terakhir ya. Ini tinggal kita jumlahkan aja. 177 tambah 316 hasilnya adalah 3877,5. Kalau sudah dapat yang ini, tinggal kita masukkan ke rumus min aritmetik data kelompok yang ini. Oke, yang di sini aja deh. Sigma TI kali FI. Jadi kalau ada sigma itu berarti hasil dari perkalian TI kali FI. Karena TI kali FI itu adalah frekuensi dikali titik tengah. Hasilnya tadi adalah 3877,5 dibagi sigma FI. Jadi hasil dari penjumlahan frekuensi. Di sini ya. Yang 65 ini. Jadi hasil penjumlahan dari frekuensi yang 65. Maka di sini 65. Tinggal kita bagi deh. 3877,5. Kita cari dulu. 3877,5 dibagi 65. Hasilnya adalah 59,65. Maka rata-rata hitung dari 65 sebaran data yang kita punya ini ya. Nih rata-ratanya adalah ini 59,65. Gampang banget ya. Nah, tuh lakukan prosesnya dari nomor 1 sampai nomor berapa ini? Nomor 5. Nanti yang keenamnya membuat tabel distribusi frekuensi. Dihitung-hitung aja sih. Dihitung-hitung ini pakai kalkulator gampang lah nih. Apalagi pakai Excel. Jadi dari 1 sampai 5 nggak boleh salah. Karena jika kalian salah dari nomor 1 sampai nomor 5, kalian akan menanggung akibatnya di nomor 6. Ini membuat tabel ini cukup lama. Jangan sampai karena kecerobohan 1-2 hal di nomor 1 sampai 25 kalian salah di nomor 6 itu miris sih. Karena itu ribet sekali. Oke. Dapat deh hasilnya tadi 59,65. Rata-rata hitung dari 65 data yang kita punya. Oke, selamat menikmati. Mudah banget loh.